kita belajar tentang evaluasi paragraf, yaitu pemenuhan KD 3.3, evaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. 4 paragraf yang akan kita pelajari pada pelajaran kali ini. Pada pelajaran kali ini kita mengevaluasi paragraf. Paragraf terdiri atas 4 komponen, yaitu kalimat pengenal, kalimat utama, kalimat penjelas, dan kalimat penutup. Kalimat utama dalam paragraf yaitu diterjemahkan sebagai suatu kalimat pokok atau gambaran umum tentang ide yang ingin disampaikan. Itu cenderung ada di kalimat utama. Dan kalimat kedua adalah kalimat penjelas. Kalimat ini yaitu kalimat diterjemahkan sebagai suatu gambaran dari ide yang akan disampaikan. Jadi ada dua tadi, kalimat utama dan kalimat penjelas. Seorang penulis hendak membuat paragraf dan ingin membahas tentang jambu biji. Kalimat utama yaitu gambaran umum tentang buah jambu biji, dan kalimat penjelasnya adalah gambaran khusus tentang sebuah jambu biji tersebut. Ciri-ciri paragraf. Paragraf mempunyai 3 ciri, yaitu kalimatnya biasanya menjorok ke dalam, yang kedua paragraf memiliki 2 jenis kalimat, dan yang ketiga sebuah paragraf biasanya memakai 1 kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Jenis-jenis paragraf yaitu ada 4, deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas 4 paragraf. Paragraf yang pertama yang akan kita bahas yaitu paragraf deskriptif. Kata deskriptif berasal dari bahasa Latin describe yang berarti gambaran, perincian, atau pembelajaran. Dengan demikian, paragraf deskriptif identik dengan paragraf yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu dengan tujuan agar pembaca seakan-akan melihat, mendengar, atau merasakan apa yang diinginkan penulis. Yang berikutnya adalah paragraf argumentatif. Argumentatif identik dengan paragraf yang terdiri atas paparan, alasan, dan sistematis pendapat untuk membangun suatu kesimpulan. Paragraf ini ditulis dengan maksud untuk memberikan alasan, memperkuat, atau menolak pendapat, atau mendirikan suatu gagasan. Yang ketiga yaitu adalah paragraf naratif. Paragraf naratif terdapat serangkaian peristiwa dalam suatu urutan waktu, di mana dalam kejadian tersebut terdapat tokoh konflik yang jadi unsur pokok sebuah naratif. Ketiga unsur itu bersatu, maka menghasilkan suatu plot atau alur. Yang berikutnya yaitu paragraf persuasif. Ini paragraf yang terakhir. Paragraf persuasif diterjemahkan sebagai suatu jenis paragraf yang bertujuan mempengaruhi pembaca guna membuat sesuatu dengan pendekatan emotif yang berusaha membangkitkan merangsang emosi pendengar. Paragraf ini biasanya berisi ide atau gagasan. Kita akan masuk ke pemformatan dokumen, yaitu menggunakan perangkat lunak. Perangkat lunak yang kita gunakan kali ini yaitu Microsoft Word. Nah, Microsoft Word adalah salah satu paket program dari Microsoft Office. Cenderung ini dimiliki oleh setiap laptop atau setiap perangkat yang dimiliki anak-anak. Jadi saya kira ini aplikasi yang cukup membumi ya. Nah, ini tampilan awal dari Microsoft Word. Kalian boleh lihat dan bisa memperhatikan dari setiap komponen, nama-nama dari setiap tampilan awal Microsoft Word. Dan berikutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana tampilan atau memulai pekerjaan di dalam Microsoft Word. Baik, pada kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara membuka Microsoft Word. Ini adalah tampilan awal desktop komputer Anda ketika pertama kali Anda bekerja. Anda bisa masuk ke Microsoft Word dengan beberapa cara. Pertama dengan klik shortcut seperti ini ya. Ini shortcut dari Microsoft Word, atau mencarinya di menu start seperti ini. Cara mengkliknya, klik menu start, cari ke bagian sini Microsoft Word-nya.
atau merasakan kesulitan karena banyak sekali aplikasi yang tersedia di laptop Anda atau di komputer Anda bisa mengetik di tombol run yaitu Word. Secara langsung maka muncul aplikasi Microsoft Word. Kita klik satu kali maka tampilannya akan terbuka. Nah, ini tampilan awal, kita besarkan menggunakan maximize. Ini ada tampilan awal dari Microsoft Word. Anda bisa mengklik blank dokumen ketika pertama kali bekerja di Microsoft Word, atau ada beberapa di sini template. Template itu gunanya sebagai contoh dari pekerjaan orang lain atau contoh yang disediakan oleh Word supaya Anda bisa bekerja menggunakan aplikasi Microsoft Word. Kita menggunakan blank dokumen saja untuk pertemuan kali ini. Di blank dokumen Anda bertemu dengan jendela Microsoft Word seperti ini. Ini adalah jendelanya untuk nama dan jenis-jenisnya tadi, dari toolbar, quick access toolbar, dan simbolnya bisa Anda lihat pada video sebelumnya. Bisa Anda kembali ke review sebelumnya, atau nanti ketika sudah selesai video boleh Anda putar kembali. Kita lihat di menu pertama, rimbun yang pertama, yaitu menu file. Menu file ini ya, Anda bisa lihat di sini ada beberapa menu lagi tersedia, yaitu info, new. Kalau info ini biasanya yaitu tentang info dari Microsoft Word. New fungsinya untuk membuat lembar kerja baru atau template yang ada seperti yang pertama kali kita buka tadi. Kalau open pasti membuka file-file sebelumnya, atau Anda browse mencari file sebelumnya letaknya di mana. Kalau di browse berarti Anda klik, silahkan cari tempatnya di mana. Ini beberapa folder di dalam partisi Anda. Berikutnya adalah save. Save fungsinya untuk menyimpan. Save as adalah simpanan baru. Print yaitu membuat hangout, print out dari pekerjaan Anda. Share berbagi. Export ketika Anda mengekspor file Anda berupa PDF, XPR. Kalau close berarti menutup. Nah, kembali ke tampilan Microsoft Word. Ini tampilannya, kita maju ke menu ribbon berikutnya, yaitu menu ribbon clipboard. Clipboard ada 4 menu, yaitu cut, copy, formatting, dan paste. Di sini kalau sering digunakan yaitu cut untuk memotong, copy untuk mengcopy tulisan, paste untuk menempelkan. Contohkan seperti ini, kita copy, kita buka lembar baru seperti yang tadi. Di sini tinggal kita pastikan. Jadi dia langsung ditempelkan seperti ini. Cut berarti memotong, fungsinya sama. Jadi kalau copy Anda menggandakan. Berikutnya kita masuk ke menu font, yaitu format teks. Font biasanya digunakan untuk merubah jenis huruf ya. Di sini ada beberapa istilah atau nama. Kalau di sini namanya yaitu theme font atau tema dari tulisan Anda. Tapi jangan lupa ini di blok dulu tulisannya supaya dia dapat teraplikasi dari tema tulisannya. Ini sesuai dengan kebutuhan Anda. Setelah itu, kalau sudah temanya dipilih, tulisannya dibesarkan, pilih angka sesuai dengan kebutuhan Anda. Kita lewati jalan pintas, yaitu dengan huruf A besar ini untuk membesarkan dan ini untuk mengecilkan. Ini dikenal dengan bold, fungsinya untuk menebalkan tulisan. Ini saya tadi tinggal bentuk kita pilih nomor saja ya. Nah, ini untuk menebalkan. Ini fungsinya untuk membuat tulisan kayak italik ya, atau memiringkan tulisan. Underline untuk memberikan garis bawah pada tulisan. Masih ada pilihan style underline-nya lagi, yang mana ya kalian lihat sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu ada stiker atau garis tengah dari tulisan. Dalam kalian menulis rumus ya,
rumus ini, kalau rumus itu biasanya H2 atau H3, H2O ya biasanya, atau apa rumus matematika. Biasanya ditulisnya begitu apa? Ini kita blok saja, tulis. Dia akan berubah ke atas atau ke bawah sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan yang berikutnya yaitu ini untuk membuat dramatis dari sebuah teks atau teks. Jadi silahkan dipilih sesuai dengan kebutuhan teksnya. Ini untuk mengunduh atau mengembalikan ke pengaturan awal. Ini untuk kalian membuat stabilo sebuah tulisan atau highlight. Memberikan warna. Biasanya dalam teks-teks banyak seperti ini ya. Teks banyak seperti ini kalian ingin membuat highlight di stabilo, maka tinggal klik. Jadi langsung terstabilo tulisannya itu. Yang berikutnya yaitu ini font color. Font color tentunya untuk memberi warna sebuah tulisan. Ini kasih warna, ini warna. Bedanya font color dengan highlight. Highlight itu kayak kalian stabilo sebuah kalimat. Kalau font color itu dari beberapa hurufnya atau fontnya, jadi diberi warna. Berikutnya kita masuk ke lembar paragraf. Lembar paragraf ini ya, fungsinya untuk memformat paragraf. Contohnya paragraf ini menggunakan paragraf rata tengah, justify. Ini rata kiri, align left. Jadi lihat perubahannya. Ini rata tengah, center. Ini rata kanan. Ini rata kanan kiri. Ini untuk memberikan tulisan atau memberikan nomor pada tulisan. Ini namanya bullet. Bullet ini ya cenderung seperti ini. Nah, banyak pilihan sesuai dengan kebutuhan kalian. Atau numbering seperti tadi. Ini dikatakan numbering, ini pilihannya di sini. Sesuai dengan kebutuhan. Kalau yang ini adalah runwise, biasanya digunakan pada lembar daftar isi. Nah. Ini spacing atau spacing, line spacing paragraf atau line paragraf spacing, biasanya untuk memberikan spasi pada sebuah paragraf. Seperti ibu contohkan paragraf ini. Spasinya ini 1,5, ini 2, lihat perubahannya. Jadi berikan sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya kita maju ke insert. Di insert ini untuk Anda menyisipkan cover. Cover itu lembar depan dari misalnya Anda membuat laporan, membuat makalah, ini boleh pilih covernya di sini atau Anda buat sendiri bisa. Jadi bagus. Atau mau jalan praktis, pilih covernya di sini. Blank text berarti Anda menambahkan satu halaman ya yang kosong. Ini adalah tabel. Tabel ini ada bisikan tabel. Di bawah namanya kolom, kalau ke bawah, kalau misalkan namanya satu ini namanya sel. Kalau ke kolom sesuai dengan titik. Nah ini langsung masuk, Anda masuk ke desain kolomnya. Mau pilih desain yang mana sesuai dengan yang diinginkan Anda. Mau pilih ini di blok dulu, klik dulu supaya warnanya silahkan.
tergantung kebutuhan. Ini beberapa pilihan lagi, ada laser, ada remote, atau delete dari kolomnya. Pada pertemuan kali ini, karena tugas Anda nantinya adalah membuat paragraf deskriptif, argumentatif, dan naratif. Jadi Ibu hanya mengkhususkan penjelasannya pada bagaimana Anda mengetik. Jadi ketika Anda sudah mengetik, misalnya ini buka saja dari kalimat ini. Jadi nanti Anda bisa simpan. Terus pastinya di dalam sebuah paragraf kemudian mengetik bagaimana paragraf. Jadi tadi ada 5 ketukan ke dalam, tapi kalau dalam pengetikan Word sebenarnya kalau 5 ketukan ke dalam nanti yang bawah pasti beda. Jadi pertamanya kalau mengetik seperti ini kamu ketik 1, 2, 3, 4, 5, kalau bawahnya 1, 2, 3, 4, 5 cenderungnya beda, beda garisnya cenderung. Supaya mempermudah Anda supaya sama atas bawah, ini kalian blok aja dulu, tarik indent, ini namanya indent, tarik ke dalam. Yang nama yang paling atas ini namanya first indent, yang bawah namanya ini indent. Jadi untuk membuat ini yang di atas ini untuk membuat kata awal dari setelah Anda meng-enter kata awalnya, maka dia pasti akan ke bawah. Nah, jadi lebih mendorong ke dalam. Tapi kalau nggak Anda enter, dia akan terus aja. Jadi nggak samping kanan kiri lagi, nggak ke samping kanan kiri, nggak menjorok ke dalam kalau tidak diberi enter. Setelah Anda mengetik, simpan file Anda, save as, simpan, pilih partisi di mana Anda nyimpan. Ini namanya partisi A, B, F, di mana. Lebih baik bikin folder baru misalnya di E, jangan di C. Nanti kalau laptop Anda error atau komputer Anda error, ini bisa dibersihkan. C ini pasti hilang, tapi kalau di E dan di F aman. Kalau di F kita kerja kumpulan tugas ini. Nah, kan open ini, ini tugas paragraf paragraf aja ya, singkat. Sudah berubah titelnya. Ini sudah berubah tugas paragraf. Jadi Anda bisa simpan dan memulai kerjaan nanti. Nah, ketika Anda tutup, terus Anda open lagi di sini, maka akan muncul tugas paragrafnya. Seperti itu. Kita akan masuk ke menu rundown berikutnya, yaitu pada pengenalan menu pack layout. Pack layout ada di layout ya. Ini untuk pack layout berarti mengatur tata letak dokumen. Hal pertama yang harus Anda ketahui yaitu orientasi halaman, vertikal atau horizontal. Biasanya seperti ini. Ini dinamakan dengan portrait yaitu vertikal, atau horizontal yaitu dikenal dengan landscape. Kecilkan halamannya agar terlihat. Ini landscape, ini portrait. Jadi ini hal mendasar juga yang harus Anda pahami dan harus Anda
memahami, mengerti, dan bisa mengeksekusi. Ini untuk pengaturan kertas. Mengatur orientasi halaman dilakukan dengan cara yaitu tadi pada page setup-nya pilih orientasinya. Untuk berikutnya kita juga mengatur jenis kertas atau margin. Di sini ya, ini marginnya, jenis kertasnya bisa pilih custom margin, maka akan tampil batas atas, kiri, batas bawah, batas kanan. Jadi di sini Anda bisa atur jarak antara kiri, kanan, atas, bawah. Setelah itu Anda memilih jenis kertas. Jenis kertasnya ada di sini. Ini A4, ini A4 paling atas. Nah, ini A4. Ukuran kertasnya. Kita pilih oke. Ini sudah A4. Atau bisa juga dari sini, dari tampilan sini sudah tersedia ukuran kertasnya ya, tinggal dipilih. Atau di sini, ini A4. Ada beberapa jenis kertas lagi yang lain. Ini Anda membagi kertas itu menjadi beberapa kolom dalam satu kertas. Ini 2 kolom. Ya biar kelihatan. Jadi terlihat beberapa kolom dari satu kertas. Tergantung kebutuhan kolomnya mana. Biasanya yang menurut Anda sesuai dengan kebutuhan Anda. Ini untuk page layout. Yang berikutnya kita akan mengenal fungsi dari header and footer. Ini letaknya di menu insert ya. Setelah itu masuk ke header and footer, letaknya di sini. Header terletak di bagian atas setiap dokumen, sedangkan footer di bagian bawah setiap dokumen. Header dan footer biasanya digunakan untuk memberikan keterangan tambahan, misalnya nama penulis, tanggal, nomor halaman, atau keterangan lainnya. Footer juga digunakan untuk menuliskan catatan kaki atau footnote. Menyisipkan header dan footer dilakukan dengan cara seperti ini. Ini header ya, nah seperti ini. Pilihannya mana yang sesuai Anda inginkan. Nah, dia akan muncul seperti ini. Jadi Anda masuk langsung ke menu desain. Di sini mau pilih headernya bentuknya mau berubah lagi, terserah, mau diganti ke bentuk yang lainnya atau yang tadi kurang bagus. Nah, itu dia seperti ini. Ini header letaknya di atas. Kalian boleh tambahkan apa catatannya lagi untuk headernya. Berikutnya kita close dulu untuk desainnya. Ini dia akan terotomatis sampai ke halaman berikutnya. Untuk halaman berikutnya. Nah, jadi biarpun kalian bekerja dengan 10 halaman atau lebih dari 10 halaman, headernya akan terbawa. Untuk berikutnya kita akan mencoba untuk menu footernya. Nah, ini untuk footernya. Ada beberapa style ya, boleh kalian pilih style yang mana sesuai dengan kebutuhan kalian. Ini halamannya, sesuai halaman yang ada pada setiap lembar dokumen Anda. Di sini boleh diganti nama atau catatan apa yang Anda inginkan. Ya, ini untuk header dan footernya. Yang berikutnya kita masuk ke menu fitur print. Ini fitur print. Di sini ya, fitur ini atau perintah print ini sebenarnya tidak hanya ada di sini, tapi bisa menggunakan
kombinasi keyboard. Kombinasi keyboardnya untuk perintah print yaitu CTRL atau lebih dikenal dengan kontrol plus huruf P pada keyboard Anda. Ini ditekan bersama-sama, tidak satu-satu, tapi 3 kombinasi tools ini Anda tekan bersama-sama, maka tombol printnya akan muncul ya, atau lewat file. Nah, ini print, atau lewat menu ini ya, quick access toolbar. Quick access toolbar ini bisa Anda pilih beberapa menu. Ini quick print, nah muncul ini gambar printer, jadi bisa Anda klik langsung, maka Anda akan dibawa ke menu print. Nah, ini printnya. Karena saat laptop saya tidak tercolok dengan printer, makanya sekarang tidak bisa ngeprint ya, jadi printernya not ready untuk printernya. Nah, atau ini fungsinya print preview. Print preview itu sama dengan Anda melihat hasil print out ya, Anda melihat hasilnya, mengintip dulu kalau di print bentuknya seperti apa. Nah, seperti ini ya, ini print preview. Ini untuk kalian pilih printer apa yang kalian gunakan. Lihat tulisannya yang ready, berarti dia siap digunakan. Kalau offline berarti printernya tidak dalam keadaan siap digunakan ya. Di sini untuk halaman yang ingin kalian print, ini kan ada halaman 1 dan 2. Jadi ketik di sini. Kalau ingin print semua berarti biarkan saja print pack, print all pack. Atau beberapa pilihan ada lagi, print group pack, berarti hanya halaman depan saja, atau halaman yang tampil pada layar monitor Anda ya. Ini jenis kertas, tapi sudah saya ajarkan, sudah saya jelaskan tadi, lebih baik di depan, jangan di sini. Kalau di sini nanti terkadang ketikan Anda berubah lagi, kacau lagi dia. Lebih baik Anda memilih jenis kertasnya lebih baik di awal sebelum Anda mengetik atau sebelum Anda ngeprint, karena kalau Anda pilih di sini hasil ketikan Anda pasti akan berantakan kembali. Saya kira itu dulu untuk materi kita pada pembelajaran kali ini.